Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hingga akhir tahun 1950-an, sejumlah bangunan dengan corak arsitektur Belanda dan Indis masih mudah dijumpai di kota Depok. Namun, seiring perkembangan zaman, jumlah bangunan yang bisa menjadi bukti saksi perkembangan kota ini kian langka. Selain bangunan-bangunan tua bernilai sejarah yang keberadaannya kian sulit dijumpai di Depok, jejak sejarah perkembangan kota ini juga bisa ditelusuri dari keberadaan komunitas warga Depok asli yang sering disebut sebagai Belanda Depok. Hingga kini, keberadaan komunitas Belanda Depok masih bisa ditemukan di kota ini. Mereka bilang saya Belanda Depok, saya bilang enggak, saya orang Indonesia. Saya bilang itu. Hanya karena sekolah Belanda jadi bisa bahasa Belanda. Tapi kami bukan itu. Dalam perkembangannya setelah revolusi kemerdekaan gitu, kereta udah nggak ada lagi kelas 1, 2, 3 ya. Semua sama-sama. Nah, ketika naik kereta tentunya naik dari stasiun Depok, orang-orang Depok kan berkumpul. Di kereta mereka bicara berbahasa Belanda. Yang dari Bogor mereka berbahasa Sunda segala begitu. Nah, ketika masuk Depok kereta itu, mereka yang lebih dulu ada di kereta bilang kedua kita sampai Amsterdam gitu. Belanda Depok naik kalau gitu. Pulang kerja juga begitu. Sampai Depok mereka teriak Amsterdam gitu. Belanda Depok turun gitu. Nah itu sebutan-sebutan itu muncul di masa itu. Nah,
Keberadaan kota Depok dan kemunculan julukan Belanda Depok pada keturunan warga asli Depok tidak bisa dilepaskan dari peran Cornelis Kastelein, seorang warga Belanda keturunan Prancis yang sempat menjadi pejabat perusahaan dagang Hindia Timur atau VOC. Usai mundur dari jabatannya sebagai penanggung jawab gudang VOC di Batavia pada tahun 1691, Kastelein membeli tanah di sejumlah wilayah selatan kota Batavia, di antaranya wilayah yang kini disebut sebagai Depok. Beli tanah di Depok itu tahun 1696. Tanah Depok namanya dulu memang sudah Depok, namanya Headland Depok. Ya, itu bisa dilihat dari bukti jual belinya. Dia membelinya dari Lucas van der Meer tahun 1696. Ya. Lucas van der Meer itu adalah seorang opsir, ya, tentara dari VOC yang pada tahun itu dia kemudian ditugaskan menjadi asisten residen di Jepara. Nah, karena dia ke Jepara, maka dia jual tanahnya, tanah Headland Depok ini. Untuk menggarap tanah yang dibelinya, Cornelis Kastelein membeli dan kemudian mempekerjakan ratusan budak yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Bangladesh, dan Sri Lanka. Kastelein adalah orang yang kecewa dengan VOC atau company yang murtad dari tujuan awalnya, yang paling tidak yang dia bayangkan. Dan karena itu kemudian pada tahun 1696 dia membeli tanah di Depok, dan kemudian dia ingin membuat satu percontohan dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia hasratkan, dari apa yang dia bayangkan. Harusnya seorang penguasa dari Eropa yang datang ke timur itu memberadabkan masyarakatnya. Maka dibawalah sekitar 150 orang budaknya dan kemudian dididik, diajarkan, bukan hanya bercocok tanam gitu ya, dalam artian pertanian dan perkebunan, tapi juga membangun sebuah sistem masyarakat dengan pemerintahannya sendiri, dari mulai pajak, perdagangan, pendidikan, sistem irigasi, semua diajarkan oleh Kastelein. Meski memiliki banyak budak, Kastelein yang dikenal sebagai pemeluk Kristen Protestan yang taat juga merupakan salah satu figur pertama di Batavia yang secara terbuka menentang praktek perbudakan. Karena itu, setelah membeli ratusan budak untuk dipekerjakan di perkebunannya, Kastelein kemudian memerdekakan para budak ini dan menganggap mereka sebagai orang-orang pribumi istimewa. Para mardikers atau para budak yang dimerdekakan ini kemudian juga diberi kesempatan hidup secara eksklusif dengan berbahasa dan bergaya hidup ala orang Belanda. Setidaknya ada 200 budak dari 12 keluarga dimerdekakan oleh Kastelein setelah memeluk Kristen Protestan. Warga keturunan 12 keluarga inilah yang kemudian populer dengan sebutan Belanda Depok. Kalau di keluarga kita hanya mengenai cara makan, sopan santun, takutnya orang tua, ya. Nah, itu yang pertama. Makan rapi di atas meja makan, tidak boleh sembarangan. Dan kalau makan kita nggak boleh pakai baju kaos atau singlet, selalu harus rapi. Sebelumnya makan, kita harus selalu berdoa. Dan berdoa itu bergantian selalu. Itu. Dan kalau makan nggak boleh berisik, nggak boleh bicara. Cornelis Kastelein mempunyai anak kandung, tetapi tanah Depok ini tidak diwariskan kepada mereka. Anak-anak kandungnya itu mewarisi tanah-tanah yang di luar Depok.
Dihadirkanlah yang namanya Gemeentebestuur van het Land Depok. Ya. Gemeentebestuur, nah itu mereka lah yang kemudian mengurus ya, keberadaan orang-orang Depok atau kaum Depok di sini. Nah itu Gemeentebestuur organisasinya terdiri pada seorang ketua yang disebut presiden, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan 3 orang gekomiteerde. Para mantan budak yang berasal dari 12 marga atau keluarga, yakni Sudira, Leander, Lawrence, Jonathans, Luen, Tholens, Samuel, Joseph, Bakas, Jacob, Ishak, dan Sadoh ini juga diklaim sebagai kelompok pemeluk Kristen Protestan pertama di Timur. Setelah dia meninggal, anaknya yang ganti untuk menjaga kita di sini. Nah, setelah itu anaknya mau pulang lagi ke Belanda. Nah, semua harus diberi nama. Jadi dia yang memberi kita nama. Setiap marga namanya ini gitu. Sampai 12. Ya, sekarang 11 karena 1 tidak ada keturunan. Nah, keturunannya ini yang di sini kita harus mengelola untuk makan sehari-hari. Kita dikasih sapi, sawah, ayam. Itu yang kita mesti kelola untuk kita makan. Langkah Cornelis Castellane mewariskan tanah miliknya kepada para mantan budak yang telah ia merdekakan merupakan tindakan yang terbilang revolusioner pada zamannya. Untuk mengenang tanggal kematian Castellane, yang juga menjadi tanggal awal pemberlakuan surat wasiatnya yang disahkan dengan resolusi Van Andel Kuge, Etheringe van Nederlands Indi, tanggal 28 Juni, diperingati sebagai ulang tahun Jemaat Masehi Depok. Dia mau mewariskan tanah ini kepada para budak-budaknya. Adalah sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya ya. Bahwa seseorang itu mewariskan tanah yang sedemikian luas ya, bukan kepada anak kandungnya, tetapi kepada para budak-budaknya. Satu-satunya di dunia barangkali hanya dilakukan oleh Cornelis Castellane. Ya. Cornelis Castellane mempunyai anak kandung, tetapi tanah Depok ini tidak diwariskan kepada mereka. Anak-anak kandungnya itu mewarisi tanah-tanah yang di luar Depok. Tindakan Cornelis mewariskan tanahnya kepada 12 keluarga mantan budaknya belakangan ditentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hukum kolonial tidak mengizinkan para budak mendapatkan hak waris kepemilikan tanah, sehingga wasiat hibah ini kemudian dibatalkan. Meski surat wasiat hibah ini belakangan dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Belanda, 12 keluarga mantan budak Castellane tetap dinyatakan berhak mengelola tanah di Depok. Dan di dalam surat wasiatnya juga dia katakan bahwa ada satu wilayah yang tidak boleh diganggu. Pohonnya tidak boleh dibuat ladang atau tipar di sana. Harus dibiarkan seperti itu. Nah, ternyata upaya juga pemikiran ke depan untuk melestarikan sebuah lingkungan itu sudah dia lakukan gitu. Tidak boleh diganggu, dia katakan, tidak boleh diapa-apakan, biarkan itu tumbuh seperti apa adanya. Dan yang ujung-ujungnya menjadi cagar alam Depok sekarang ini, Taman Hutan Raya Depok. Totalitas tindakan Cornelis Castellane untuk memerdekakan para budaknya dan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka tidak bisa dipisahkan dari latar belakang dirinya sebagai pemeluk Kristen Protestan yang taat. Jejak ketaatan Cornelis Castellane sebagai pemeluk Kristen Protestan ini salah satunya bisa dilihat pada bangunan gereja Immanuel Depok
yang dibangun tuan tanah ini tak lama setelah membeli tanah di Depok pada tahun 1696. Hingga kini, bangunan gereja yang didesain dengan gaya Renaissance layaknya gereja-gereja di pedesaan Belanda ini masih kokoh berdiri. Jadi rumah-rumah yang di sini semua dijarah, mereka ambil. Nah, terus kita hanya pakai apa yang kita pakai gitu ya. Harus ke itu di Jalan Pemuda situ di Rumah Sakit Harapan. Nah, tentara Inggris datang, mereka diserbu, mereka kembali lagi ke Banten, lari ke sana. Jadi kita tidak jadi dibakar. Pada tahun 1960, tatkala konflik Indonesia dan Belanda memanas, menyusul saling klaim terkait status wilayah Papua, sejumlah bangunan tua peninggalan masa kolonialisme Belanda di Indonesia termasuk di Depok sempat menjadi sasaran perusakan atau vandalisme. Bangunan Tugu Castellane yang dibangun tahun 1914 untuk memperingati 200 tahun meninggalnya Cornelis Castellane misalnya, sempat dirusak massa karena dianggap sebagai bagian dari simbol kolonialisme Belanda. Tugu Castellane itu sudah ada berdiri waktu tahun 1914. 200 tahun. 200 tahun itu ada dua makna. Pertama, memperingati 200 tahun wafatnya Cornelis Castellane. Yang kedua, memperingati 200 tahun, 2 abad para budaknya menjadi orang merdeka. Oleh karena itu sebagai ungkapan terima kasih kaum Depok pada waktu itu 200 tahun peringatan Castellane dibuatkan monumen. Sangat disayangkan tugu yang aslinya itu pada waktu itu karena pemahaman yang kurang jernih itu dihancurkan. Saya sendiri menyaksikan penghancuran tugu itu oleh
orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah peninggalan kolonialis Belanda yang harus dihilangkan. Padahal Tugu itu nggak punya salah apa-apa. Rencana pembangunan ulang Tugu ini pada tahun 2002 sempat memicu pro kontra panjang antara pihak-pihak yang mendukung dan menentang. Namun, setelah sempat tertunda hingga 12 tahun, pada tahun 2014 pembangunan ulang Tugu Castellane yang terletak di depan bangunan Rumah Sakit Harapan Depok bisa diwujudkan. Meski pro kontra terkait keberadaan Tugu bersejarah ini tetap terjadi. Saat ini, tidak banyak bangunan tua bersejarah yang masih berdiri di bekas lokasi tanah warisan Cornelis Castellane di Depok. Tapak sejarah asal-usul Belanda Depok kini hanya bisa dilihat pada bangunan tua Gereja Immanuel, gedung sekolah, gedung Yayasan Cornelis Castellane atau YLCC, dan komplek pemakaman tua yang terus dirawat oleh anak keturunan keluarga mantan budak Castellane. Meski tidak banyak tapak sejarah yang tersisa, sejak sejarah kemunculan dan keberadaan Belanda Depok tetap meresonansikan sebuah pelajaran sejarah tentang pentingnya kesolehan sosial dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nilai-nilai kesolehan sosial yang lebih dari 300 tahun lalu diamalkan dan dicontohkan oleh Cornelis Castellane. Kami melihat Castellane dalam perspektif bukan seorang penjajah. Kami melihat Castellane dalam perspektif bukan seorang penjajah, tapi seseorang yang menerapkan iman percayanya, ya, yaitu menaik kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus, ya, yang diimani oleh Castellane. Itu sebabnya dia mewariskan tanahnya yang sedemikian luas dari batas Sungai Ciliwung sampai Cinere kepada para budak-budaknya, yang itu mustahil dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pemahaman iman yang sedemikian luas dan dalam seperti Castellane. Metro TV